Maryam, ayat 72. Maka kami akan menyelamatkan orang-orang yang takut kepada Allah, dan tinggalkan orang-orang yang zalim di dalamnya, dalam keadaan berlutut. Perhatikan bahwa dalam ayat ini, Muslim yang takut kepada Allah dan Muslim yang zalim sama-sama berada di neraka. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang Muslim yang takut kepada Allah dari neraka. Bagaimana Allah memutuskan Muslim mana yang masuk surga dan mana yang tetap di neraka? Al-Quran, Surat Al-Qariyah, ayat 6-11 menjawab pertanyaan itu. Maka adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang timbangan amal baiknya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka Huyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Huyah itu? Itu adalah api yang berkobar panas. Namun, sulit untuk mengetahui dengan pasti berapa bobot suatu amal baik atau buruk tertentu karena tidak ada penjelasan khusus tentang hal itu di dalam Al-Quran. Itu benar. Misalnya, berapa besar hukuman orang yang meninggalkan sholat atau berapa barakah untuk melakukan zikir, sholat sunnah, sholat tarawih. Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu pasti, hanya Allah yang tahu. Ya, kita hanya bisa menebak, tapi sekarang kita di sini dan tidak yakin kapan kita akan diselamatkan. Tapi di mana Nabi Muhammad? Dia seharusnya memberi kita syafaat, kan? Bukankah itu sebabnya mengapa kita berdoa 5 kali sehari untuk keselamatannya? Ya, di mana dia, aku dijanjikan bahwa jika aku mengucapkan salawat untuknya 1 kali, maka Allah akan memberkatiku 10 kali lipat, menghapus 10 dosa, dan mengangkatku 10 derajat. Aku mendengar bahwa salawatku untuknya akan membuat Allah menghapus dosaku pada hari itu. Namun dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menjanjikan bahwa Nabi Muhammad akan menjadi perantara umat Islam di akhirat untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Sebaliknya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 19, bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan siapapun dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia kepada kita sehingga kita diberi nikmat, berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Baik itu nikmat kesehatan, kemudahan rezeki, dan nikmat kelapangan waktu, dan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat iman di dalam agama Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada yang benar selain agama Islam. Agama Islam ini pertama kali dibawa ke dunia ini oleh Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tayangan video yang kita tampilkan tadi, yang mana ini adalah salah satu channelnya daripada Sunnah Nabi, yang mana Sunnah Nabi ini adalah salah satu channel Kristen yang ingin berupaya melemahkan iman-iman dari para penontonnya yang berupa dari agama Islam, dan tujuannya untuk meneguhkan keimanan kaum Kristiani dengan memanggal berbagai ayat Al-Quranul Karim. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, adapun pertanyaan ataupun pernyataan yang dapat kita jawab adalah salah satunya mengenai timbangan, yaitu timbangan pada saat di hari kiamat. Beliau ini mengutip surat Al-Qariyah, yaitu yang mana di situ dikatakan fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah,
Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka ini mendapat ridha Allah ataupun mendapat surga. Dan barang siapa ringan timbangan amal kebaikannya, maka akan mendapat berupa neraka hawiyah. Apa itu neraka hamiyah? Yaitu neraka yang sangat panas. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dan beliau ini mengatakan di tayangan tadi, dalam Al-Quran tidak dikatakan sebagaimana besar amal kebaikan supaya mendapatkan surga. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk kita ketahui berdasarkan ayat tadi, barang siapa yang berat amal kebaikannya, maka sudah tentu akan mendapatkan surga. Jadi nanti ditimbang, bergeser sedikit saja ke amal kebaikan, maka pasti masuk surga. Sebenarnya memperoleh pahala itu sangat mudah. Memperoleh amal kebaikan itu sangat mudah di dalam agama Islam. Karena apa, pemirsa yang dirahmati Allah? Barang siapa yang berbuat amal kebaikan satu kali, maka akan dibalas 10 kebaikan. Makanya amal tersebut, jika kita berbuat satu kali kebaikan, maka kita seperti telah melakukan 10 kali kebaikan. Misalnya kita bersedekah 10.000, maka sedekah kita itu dicatat dengan 10.000. Jadi jika kita bersedekah 1.000, maka nilainya akan menjadi 10.000. Jika kita mencuri 1.000, maka dosa kita akan dicatat kehilangan 1.000. Jadi begitu, pemirsa yang rahmati Allah. Berarti di dalam kita bersedekah tadi, jika kita bersedekah 10.000 dicatat 10.000, jika kita mencuri 1.000 maka dicatat hanya 1.000, menjadi hanya tinggal tersisa 9.000, pemirsa yang rahmati Allah. Itulah dia mudahnya di dalam agama Islam mendapatkan pahala. Ini diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-An'am 160. Ini firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-An'am ayat 160, yang mana di situ berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa bil hasanati falahu asru amsalih wa man jaa bil sayyiati fala yujza illa mislaha lahum la yuzlamuna nakira. Jadi terdapat di dalam Al-Quran Karim ayat Al-An'am ayat 160,
Yang mana situ dikatakan, yang artinya barang siapa yang mengerjakan satu amal perbuatan kebaikan, maka akan dibalas, akan mendapat pahala 10 kali lipat daripada amal kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang melakukan satu kejahatan, maka akan dicatat satu kejahatan tersebut, dan mereka tidak akan dijolimi sedikit pun. Jadi sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali dalam agama Islam itu memperoleh pahala itu sangat mudah. Sekali kita mengerjakan kebaikan, maka akan mendapat pahala 10 kali lipat kebaikan tersebut. Dan sekali kita melakukan kejahatan, akan dicatat sekali saja kita melakukan kejahatan. Itulah, lalu dikurangi. Lalu ditimbang, sudah tentu jika orang muslim berbuat amal perbuatan, maka sangat banyak sekali mendapat pahala. Maka timbangan itu, jika orang muslim, akan berat timbangan amal kebaikan. Sangat mudah. Ini adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman supaya tidak masuk ke dalam neraka. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, adapun pernyataan daripada channel Sunnah Nabi ini, channel Kristen Sunnah Nabi ini adalah yang kedua, syafaat Nabi. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai syafaat Nabi ini, Nabi Muhammad pasti akan memberikannya. Ini bagi orang-orang, syafaat Nabi ini bagi orang-orang yang sering melakukan salawat Nabi. Yang mana apabila beliau di dalam kehidupan di dunia ini, amal kebaikannya setelah dihitung sama dengan amal kebaikan kejahatannya. Jadi seimbang. Itu yang mendapat syafaat Nabi. Seimbang timbangannya, maka beliau ini mendapat syafaat Nabi. Nabi akan memberikan jubahnya di timbangan tersebut untuk menambah berat amal kebaikannya, memberikan, melepaskan topinya, sorbannya, pokoknya semuanya akan diberikan oleh Nabi Muhammad syafaat pada saat Nabi Muhammad SAW di hari penghakiman kelak. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini ada hadisnya bahwasanya pada saat hari kiamat Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepada orang-orang yang berselawat. Selawat itu bukan berdoa. Selawat itu artinya adalah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah yang berfirman, yang mengatakan selawat itu, beliau ini Allah Subhanahu wa taala itu memuji. Jika malaikat yang mengatakannya juga, malaikat itu mendoakan serta memuji Nabi Muhammad. Itulah arti daripada makna daripada sholawat. Bukan berdoa, bukan khusus berdoa dia. Karena bahasa Arab berdoa itu adalah ad-doa. Doa dalam bahasa Arab adalah doa. Solat bahasa Arab sholah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Mengenai mendapat syafaat ini terdapat di dalam hadis Jabir Tirmizi nomor 2357, kitab Sifat Kiamat, penggugah hati dan warak. Ini terdapat di dalam sunnah Nabi. Pasti ada syafaat Nabi. Sebagaimana dikatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Salah Al-Hashim telah menceritakan kepada kami, Ba'dal bin Al-Madribar telah menceritakan kepada kami, Harb bin Maimun Al-Ansar Abu Al-Khattab telah menceritakan kepada kami, An-Nadir bin Anas bin Malik dari ayahnya berkata, aku meminta Nabi SAW akan memberiku syafaat pada hari kiamat. Beliau bersabda, aku akan melakukannya. Ia bertanya, wahai Rasulullah, kemana aku mencari baginda? Beliau menjawab, carilah aku pada saat pertama kali kau meniti di atas surat. Ia bertanya, jika aku tidak bertemu dengan baginda di atas surat? Beliau menjawab, cari aku di dekat mijan. Ia bertanya, bila aku tidak bertemu dengan baginda dekat mijan, carilah aku di dekat telaga, karena aku tidak luput dari 3 tempat itu. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasannya syafaat Nabi Muhammad itu pasti ada. Tapi itu khusus bagi orang-orang yang timbangan amal kebaikannya dan amal kejahatannya seimbang jika ditimbang. Itu syafaatnya. Cuman bagi orang-orang yang telah ditetapkan sebagai penghuni neraka, Nabi Muhammad SAW tidak bisa membantunya. Karena Nabi Muhammad itu adalah pembantu Allah. Nabi Muhammad tak kuasa menentang kehendak Allah. Jika Allah menyatakan bahwa si fulan masuk neraka, maka Nabi Muhammad tidak dapat mengeluarkan si fulan tersebut dari neraka. Karena Nabi itu tujuannya adalah untuk memberi jalan, untuk menunjuki jalan, mana jalan menuju surga dan mana jalan yang menuju neraka. Beliau itu telah mengajarkannya kepada manusia. Jadi jika ada orang yang tidak mau melaksanakan anjuran daripada Nabi Muhammad SAW dan perintah Allah di dalam Al-Quran, maka sudah tentu Nabi Muhammad SAW tidak mampu membantu si manusia tersebut dari neraka, ya jika dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk neraka. Karena tujuan Nabi itu adalah itu, sebagai pemberi jalan. Sebagaimana yang terangkat oleh sunnah Nabi tadi, Nabi Muhammad tidak mampu mengeluarkan orang-orang yang dalam neraka. Itu memang betul. Karena yang mengeluarkan neraka dari neraka itu adalah amal perbuatannya. Di dalam ajaran agama Islam, orang Islam itu yang disiksa dalam neraka itu tidak selama-lamanya kekal. Jika orang Islam itu ada jahat sekali, namun bila beliau mengakui bahwasanya Allah itu Esa dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka beliau ini akan dikeluarkan dari neraka setelah segala dosa, segala perbuatannya, kejahatannya di dunia ini
dibalas dengan setimpal di neraka. Setelah habis dosanya maka diangkat ke surga. Itulah iman dalam ajaran agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasanya dalam memperoleh pahala itu adalah sangat mudah di dalam ajaran agama Islam. Hanya amal perbuatan umat manusialah yang membawa umat manusia tersebut masuk ke dalam surga melalui perintah Allah. Perintah Allah yang kita laksanakan itulah yang membawa manusia itu ke surga. Sebenarnya pemirsa yang dirahmati Allah, ajaran Nabi Muhammad ini sebenarnya sama dengan ajaran Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad dan ajaran Yesus itu sama. Ini saya katakan, saya tidak mengatakan ini ajaran Kristen. Karena ajaran Yesus dalam Alkitab itu sangat berbeda dengan ajaran Kristen. Yang mana di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Jadi ini sangat jelas sekali. Yesus mengatakan beliau ini tidak berdapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Jadi sama dengan tuduhan daripada misionaris channel Sunnah Nabi ini yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dapat menolong orang-orang yang dalam neraka jika dikehendaki Allah. Itu betul, karena tugas Nabi itu adalah hanya memberi jalan, memberi petunjuk. Itulah tugas Nabi, memberi jalan kebaikan, contoh untuk berbuat kebaikan yang berasal daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tugas Nabi. Supaya orang tidak terjerumus dalam perbuatan jahat dan akhirnya masuk neraka. Sama seperti Yesus tadi. Yesus itu berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri." Sangat jelas, clear. Yesus dan Nabi Muhammad sama, utusan Allah. Kemudian Yesus berkata di dalam kitab Matius 7:21, "Bukan setiap orang berseru padaku, Tuhan, 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 yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Sangat jelas. Ajaran Yesus dan ajaran Nabi Muhammad sama, karena mereka sama-sama Nabi, utusan Allah. Mereka sama-sama utusan Allah. Jadi sangat jelas sekali, bukan setiap orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Sangat jelas. Apa kehendak Bapa? Apa kehendak Allah itu? Yaitu kehendak berbuat kebaikan. Kalau di dalam ajaran Yesus, kehendak Allah itu yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat. Karena kata Yesus, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan aku datang untuk menggenapinya." Jadi di dalam Alkitab
Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukumnya Nabi Musa, melainkan untuk menggenapinya. Maksudnya menggenapinya adalah untuk menambah yang kurang. Itu dia. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasanya tugas para nabi adalah untuk mencontoh, memberikan contoh kepada para umatnya agar menuruti kehendak Allah Sang Pencipta alam semesta. Para nabi, khususnya Nabi Muhammad pada hari kiamat, hanya memberi syafaat sedikit saja. Itu bagi orang-orang yang antara timbangan amal kebaikannya dan berat timbangan amal kejahatannya sama, diletak-letak. Sama berat amal kebaikan dan amal kejahatannya. Maka syafaat Nabi datang. Nabi Muhammad akan memberikan jubahnya supaya berat timbangan tersebut, akan menambahkan surbannya ketimbangan amal kebaikan tersebut supaya berat. Itu syafaat Nabi. Di dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammad tidak bisa mengeluarkan orang dari neraka, karena Nabi Muhammad itu adalah manusia, utusan Allah. Jika Allah berkehendak manusia tersebut di dalam neraka, maka Nabi Muhammad tidak bisa. Karena apa? Karena hari penghakiman, tidak ada lagi pengajaran, tidak ada lagi pahala, sudah tutup. Karena sudah hari kiamat, manusia dibangkitkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya ini dapat kami sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.